Jangan dipaksa dan jangan melawan pantang terlebih dahulu, apalagi kalau lambungnya itu masih cukup parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yudizal Satria di channel YouTube Isad Epran. Nah, di sini kembali bertemu lagi teman-temannya. Di sini saya kembali akan menjawab pertanyaan dari subscriber ataupun teman-teman yang sudah bertanya di YouTube channel saya, teman-teman ya. Sebelum saya membahas videonya, teman-teman, di sini saya disclaimer terlebih dahulu bahwasannya saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini juga bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang telah saya rasakan, pengalaman yang telah saya alami selama terkena anxiety GERD asam lambung ini, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aris Putra 4508. Di sini si Aris Putra ini bertanya, dulu pola makannya berapa jam sekali makan nasi mas? Nah, di sini ini si Aris Putra ini bertanya tentang pola makan, teman-temannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola makan saya, terkhusus makan nasi ya di sini kalau Aris Putra ini bertanya. Nah, jadi saya cerita terlebih dahulu teman-temannya. Jadi pas saat horor-horornya itu saya sangat susah untuk makan nasi, teman-teman, karena kan lambung itu masih terasa sakit, masih terasa nyeri, masih terasa gas lambung itu masih penuh seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk terlebih dahulunya sudah saya sampaikan, untuk teman-teman yang menderita asam lambung GERD ini, alangkah baiknya itu periksa dulu, baik itu ke klinik, puskes ataupun ke rumah sakit langsung, teman-temannya, karena biar tahu lambung kita itu mengalami lecet atau tukak lambung dan sebagainya, itu biar kita tahu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau ditanya masalah pola makan, terkhusus makan nasi, di awal-awal itu teman-temannya saya belum makan nasi, sekalipun makan nasi itu sangat dikit sekali, teman-teman. Jadi makan itu hanya 2 sendok, 3 sendok, itu pun diiringi dengan air hangat kuku, teman-temannya, karena kan sangat masih sulit untuk menelan, teman-teman, karena saya pada saat itu tuh gas lambungnya sangat penuh, masih penuh, teman-teman, di dalam perut seperti itu, teman-teman. Jadi pada saat awal-awal itu saya makan bubur, saya makan yang bahan-bahan lunak, makan makanan rebusan seperti itu, teman-temannya. Nah, kalau untuk saat ini alhamdulillahnya saya sudah normal kembali makan, sekalipun saya merasa perut tidak nyaman atau kerucuk-kerucuk atau perut itu sudah lapar, ya kita makan, teman-teman. Tapi ya diusahakan kalau bisa jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan nasi, teman-teman, karena kan makanan nasi itu kadar gulanya itu cukup tinggi, teman-teman, apalagi makan nasi putih, teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya selain makan nasi itu kita cemilannya itu seperti makan telur rebus, makan ubi-ubian, atau makan labu siam, labu kuning itu jauh lebih baik, teman-temannya, atau kentang, wortel, tahu, seperti itu, teman-temannya. Itu untuk cemilan-cemilan yang saya sampai saat ini masih saya makan, teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman penderita awal, saran saya makan itu sedikit-sedikit saja, teman-teman. Makan itu sedikit-sedikit saja. Yang penting rutin, teman-teman. Yang penting itu rutin. Jangan dipaksa dan jangan melawan pantang terlebih dahulu. Apalagi kalau lambungnya itu masih cukup parah, masih cukup merasa sensasi yang sakit di dalam lambung, teman-temannya. Jadi itu di perlahan saja, teman-teman. Perlahan saja. Yang tahu nyaman lambung itu kalian sendiri, teman-temannya. Nah, kalau ditanya untuk sekarang, teman-temannya, pola makannya berapa jam sekali makan nasi mas? Kalau dulu itu saya itu pola makannya itu 3 jam pas lagi horor-horornya, teman-temannya. Jadi setiap kali 3 jam itu saya pasti makan, teman-teman. Baik itu nasi, baik itu bubur, baik itu cemilan. Tapi kalau nasi itu saya lebih ke
awal pagi-pagi sekitaran jam 8 pagi, lanjut makan cemilan baik itu telur, ubi dan sebagainya. Nanti lanjut lagi makan nasinya di sekitaran jam 12 atau jam 1. Di jam sorenya saya kembali makan cemilan seperti itu teman-teman ya. Nah, malamnya di sekitaran jam 6 itu saya makan nasi kembali teman-teman. Meskipun ya nasinya itu tidak banyak teman-teman ya, karena kan ya tahu sendiri kadar gula di dalam nasi itu lumayan tinggi teman-teman. Nah, untuk saat ini alhamdulillah saya sudah normal, tapi jujur teman-teman ya, saya sudah mengurangi yang namanya makan nasi sedikit. Yang pastinya jikalaupun saya makan nasi, itu makanan proteinnya harus lebih tinggi daripada nasi. Misalnya saya makan nasi itu satu catu atau satu centong nasi teman-teman ya. Di situ saya lauknya seperti 2 butir telur rebus ataupun dicampur ayam, dicampur sayur-sayuran, itu jangan tinggal teman-teman ya, karena kan sayur-sayuran itu baik untuk lambung kita dan bergizi juga untuk di tubuh kita, baik itu nutrisinya, baik itu proteinnya juga teman-teman, itu harus dipenuhi teman-teman, karena kan kita masih proses penyembuhan di dalam lambung seperti itu teman-teman. Kalau saya pas awal-awal itu rutin minum yang namanya air hangat teman-teman, karena kan saya pada saat itu gas lambungnya itu sangat masih penuh teman-teman. Jadi untuk mengatasinya itu ya air hangat teman-teman untuk mengatasinya. Nah, untuk pola makannya berapa jam sekali makanan nasi mas, khusus nasi berarti ini teman-teman ya. Tadi saya sudah menjawab. Kalau untuk sekarang teman-teman saya sudah normal, alhamdulillahnya sudah makan 3 kali sehari juga sebenarnya teman-teman ya, tapi tidak seperti pas awal-awal horor, karena pas awal-awal horor itu saya juga kadang seling-selingannya juga itu makan nasi juga teman-teman, karena kan pas lagi horor-horornya itu jarak tempuh makan, jarak pola makannya itu 3 jam sekali itu harus diisi lambung teman-teman. Jadi kalau untuk awal-awal horornya itu ya makannya jangan sampai kebanyakan, karena kan nantinya begat teman-teman, nanti tidak nyaman di lambung. Kalau untuk sekarang pola makannya saya sudah kembali normal. Biasanya saya pagi itu kadang makan nasi, kadang tidak juga, karena saya lebih fokus makan nasi itu di siang hari dan di menjelang malam hari seperti itu teman-teman. Apalagi sekarang saya sudah menjalani yang namanya puasa intermittent fasting seperti itu teman-teman. Jadi kita itu puasa di malam hari dan bukanya itu di jam 8 atau 9, karena ya kita percaya di situ banyak sekali manfaatnya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini menjawab pertanyaan dari Aris Putra 4508. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya usahakan saya akan menjawab pertanyaan kalian semua berdasarkan pengalaman yang saya alami dari anxiety GERD asam lambung ini teman-teman. Cukup sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel YouTube saya, biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video atau konten-konten selanjutnya. Stay safe, jaga diri kalian, sayangi diri kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.